Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Hadi Hadi Abdullah. Pada kali ini saya punya konten baru yang namanya Belajar Hidup. Nah, di konten yang Belajar Hidup ini saya mencoba mengundang teman-teman dekat saya, teman-teman atau sahabat-sahabat saya yang memang sudah berjuang dan tahu proses berjuang dalam mempertahankan hidup. Maka dari itu saya menamai konten ini adalah konten Belajar Hidup. Dari siapapun kita bisa belajar apa arti hidup. Tidak mengenal jabatan, tidak mengenal kedudukan sosial, dan tidak mengenal siapa dia dan dia lahir dari mana. Maka kali ini saya akan belajar hidup dari kehidupan Kang Haji. Luar biasa. Selamat malam Kang Haji. Selamat malam Kang Haji. Gimana kabarnya? Oh, great, luar biasa. Luar biasa. Senang banget bisa diundang di podcastnya Kang Haji. Oh, iya. Ini bukan podcast, ini YouTube. Oh, luar biasa. Mungkin ada kesan-kesan atau beberapa pertanyaan buat saya. Oh, iya. Mungkin pertanyaan buat kesan-kesan nanti di akhir. Oh, siap. Kang Haji hidup di mana nih? Saya itu lahir di Purwakarta. Kebetulan di Cipaisan. Cipaisan. 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Ya, kebetulan semuanya laki-laki semua. Wih, mantap. Tapi ada keistimewaan di Apa antara saudara-saudara saya semua. Karena kita lahir 3 bersaudara dan laki-laki semua. Semua pekerjaan wanita, apapun itu, dari segi masak, beres-beres rumah, sampai mencuci baju, itu dilakukan oleh anak bungsu. Wadaw. Ya kan? Luar biasa. Siapa tuh anak bungsunya? Dan anak bungsunya itu jatuh ke saya sendiri. Coba kan. Nah, ngomong-ngomong kehidupan Haji, Kang Haji lahir dulu nih, lahir tahun berapa? Saya lahir di Purwakarta 21 November 1989, tempatnya di Cipaisan, Jalan Ahmadiani, dilahirkan oleh kedua orang tua saya. Oh, lahir dapat pemugaran. Wow. Nah, terus menikah tahun berapa? Saya menikah 2005, tapi rasa yang paling saya sedih sih kalau melihat dari segi lahir sampai hari ini. Jujur, saya selama 31 tahun itu belum pernah melihat sosok seorang ibu. Itu ceritanya gimana tuh? Kalau kisah flashback 31 tahun ke belakang, ibu saya itu dalam sebutnya ekonomi yang kurang lah. Kalau saya itu termasuk ekonomi yang kurang. Dan untuk merubah nasib, ibu saya itu menjadi seorang TKW ke luar negeri, jelasnya ke Malaysia. Tahun 91 ibu saya 89 ya, 89, umur saya 6 bulan, ibu saya pergi ke luar negeri menjadi TKW. 6 bulan kemudian ada kabar, setelah 6 bulan kemudian sampai detik ini 31 tahun saya tidak ada kabar sama sekali. Kang Haji udah sempat menghubungi pihak-pihak terkait di pemerintahan untuk mencari tahu informasi gitu. Zaman dulu sih nggak ada ya Kang, yang namanya. Tapi enggak sekarang-sekarang. Kalau sekarang saya sama sekali belum pernah, karena dapat desas-desus atau isu-isu yang dari tetangga-tetangga yang pernah ke sana dan sempat ketemu sama ibu saya. Beliau itu sempat menikah lagi dan hari ini dikaruniai 3 orang anak, menikah sama orang sana. Mungkin kalau dalam segi hati kecilnya beliau pengen pulang, rindu sama keluarga, Tuh, kampung halaman. ya kampung halaman, terutama sama anak. Tapi karena keadaan mungkin ya sama situasi yang tidak memungkinkan, walau alam lah beliau itu seperti apa. Ya mudah-mudahan kita doakan yang terbaik ya dari keluarga Kang Haji gitu. Amin. Untuk ibu dan bagaimanapun karena ibu adalah hal yang pertama yang menghidupkan kita di bumi, yang melahirkan kita di bumi.
Nah, pelajaran apa yang Kang Haji petik dari peristiwa itu? Pelajarannya luar biasa. Hmm. Ketika saya tidak mengenal sosok ibu, ketika saya harus berjuang, saya tinggal sama uwa atau bibi. Saya tinggal sama uang sama bibi yang emang karakteristiknya itu keras. Saya dididik yang benar-benar harus bisa bekerja, harus bisa mandiri, harus bisa mengerjakan apapun sendiri. Sampai saya ingat ketika saya bermain seperti anak-anak biasa ya kan, saya sore main bola, itu ketika sore menjelang, saya bukan mengeluarkan air, tapi ini menjadi kisah saya pribadi. Saya datang, bibi saya itu memanggil, suruh pulang, bukan hanya Aji ayo pulang, enggak. Sendal jepit kan apa? Sendal jepit yang tipisnya seperti apa? Saya dipukul pakai sendal jepit yang waktu itu zaman-zaman anak kecil yang lagi senang-senangnya kita main, yang nggak inget waktu, yang nggak inget seperti apa, kita happy sama teman-teman, tapi saya disuruh untuk pulang dan untuk mengerjakan pekerjaan rumah dengan cara ya seperti itu. Sampai suatu waktu saya ingat saya disuruh setrika baju, saya selalu bilang gini, kamu teh cowok, jangan sampai ketika kamu dewasa kamu nggak pernah tahu apa artinya pekerjaan wanita. Saya sampai dipukul, saya nyetrika baju, sampai akhirnya gini kan, saya umpet-umpetan bawa baju sendiri, saya ke rumah tetangga, saya pinjam setrikaan sampai saya setrika baju sendiri. Dan akhirnya hari ini itu terjawab semua. Apapun itu dan gimana pun itu, kerasnya orang tua mendidik pasti akan ada hikmah di baliknya. Betul, karena emang anak-anak zaman dulu keras nggak sih gitu, orang juga kan kayak ya saya ngalamin ya dulu kecil, main bola rame-rame gitu di lapangan maghrib. Oh kalau teh mau juga bambu atau Ya. balik mah mana gitu kan. Terus ngaji oke nya lamun abatasa orang tuh bisa gitu nya, jadi dijenggul, dipukul, dijepret. Nah, kerasa banget hari ini ternyata ya. Dan menurut Kang Haji, kehidupan yang tegas dulu itu sekarang kepake nggak? Wah, sangat kepake sekali. Saya tipikal orang yang ketika didikannya keras dari keluarga, didikannya yang emang harus mandiri, sampai hari ini kepake untuk semua pekerjaan. Dari awal saya kerja cuma 300.000 gaji, sampai hari ini saya bisa menafkahi istri, menafkahi keluarga saya. Dalam apa? Dalam satu, disiplin. Mantap. Itu sih, makanya didikan hari ini orang tua saya bilang, kamu sekarang merasakan kerasnya didikan saya, tapi ketika kamu menghadapi dunia nyata, Itu kan lebih keras lagi. betul Kang. Saya merasakan hari ini ketika kita capek-capek melamar kerja, bikin surat lamaran, saya sampai detik ini nggak pernah yang namanya melamar kerja. Ketika saya habis kontrak, Selalu ada. besoknya saya kerja. Ketika habis kontrak, besok saya harus kerja. Karena pikiran saya kayak gini, yang namanya tulang punggung keluarga sih sebenarnya tidak ada. Yang ada itu adalah nasib menanggung resiko keluarga. Itu kalau tulang punggung keluarga, siapapun bisa jadi tulang punggung keluarga. Tapi ketika nasib yang merubah kita untuk harus menanggung beban keluarga, itulah namanya kehidupan, Kak. Inspiratif sekali. Asli. Dan itu sulit ataupun jarang ditemui oleh kehidupan teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang lain enak gitu dengan posisi keluarga yang lengkap dan sehari-hari dibiayai dengan normal Ya, gitu ya. Nah, ada sebagian ya katakanlah contohnya seperti Kang Haji yang mungkin dulunya tidak merasakan betapa nikmatnya menjalani ataupun bergaul dengan teman-teman sebaya gitu. Saya ketika emang udah beres tinggal sama bibi ya, atau uwa, kalau bahasa Sundanya uwa, itu saya sekolah dibiayain sama orang lain. Saya biaya tiap hari itu, saya ke sekolah perjalanan dari Cipaisan ke SMP 3 itu saya jalan kaki. Saya bekal itu cuma dari hasil jualan combro sama es lilin tiap hari. Oh dulu sempet jualan. Saya dulu jualan, saya dari SD itu jualan combro sama es lilin. SD kelas berapa tuh? Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 SD sampai kelas 6 saya jualan sambil bantu-bantu di sekolah.
SMP saya sempat jualan es kelapa batok, es kelapa bakar. Iya. Sama saya punya teman dulu tuh satu geng lah ya, satu geng. Saya punya kebiasaan suka bikin mie lor apa kan? Mie telur. Dan akhirnya itu menjadi menu pertama kali saya buka kedai. Mie lor itu sama es kelapa bakar. Buka warung-warungan gitu. Saya pernah buka di Bundar. Dan itu zaman-zamannya saya bisa sampai lulus SMA dari biaya jualan itu. Nah, itu pernah saya juga alami kan, kayak kita itu pas SD kayak jualan balor gini, yang telur puyuh gitu. Dikocok, terus kita sempat nyari kayak rongsok yang dipilah dari warung-warung buat nabung, pengen dulu mah kan kayak ada mainan-mainan sederhana yang mahal gitu ya, dan kita pengen banget punya gitu. Nah, untuk cara memilikinya itu ya kayak gitu dulu gitu ya. Nah, pas SMP nih masih menjalani kehidupan kayak SD enggak? SMP saya sedikit ada berubah karena sudah bisa mandiri, punya hasil sendiri, tapi tetap dulu ada zamannya naik angkot. Masih harga 750 perak bayar angkot itu. Saya ingat saya dikasih bekal sama orang tua itu 1.000 buat angkot 750 perak. Pulangnya saya jalan kaki tetap. Tapi karena saya dulu organisasi, saya itu ikutan OSIS, ikutan pramuka, sampai dipercaya sama pihak sekolah. Organisasi apapun saya yang megang waktu itu, zaman SMP. Dan dari sanalah saya dapat biaya. Dari organisasi saya dapat biaya untuk biaya sekolah, biaya makan. Sampai ada gini, pernah kalau untuk hari ini kayaknya politik uang. Organisasi yang saya lakukan itu bukan mengembangkan bakat, tapi bagaimana cara saya bisa bertahan hidup. Saya minder, yang dulunya saya introvert. Akhirnya ketika didikan saya emang keras, introvert. Ya kan, karena itu bahasa Inggris kan. Iya, nggak apa-apa. Bahasa Inggris, ya kan. Karena pas belajar bahasa Inggris saya nggak hadir ya. Karena orang Sunda ya. Ya, karena orang Sunda, apa kan? Kita kan bangga dengan budaya bahasa lokal ya. Betul kan. Nah, dari sana saya akhirnya ketika ada orang-orang lain bayar kas seperti apa, saya deketin teman-teman saya ajakin makan, tapi mereka yang bayar. Itulah makanya pentingnya bersilaturahmi dan kita dekat sama orang lain. Rezeki insya Allah ngalir terus kan. Karena segala sesuatu yang baik akan berbiak. Betul, berbiak dan berhasil. Nah, Kang Aji dengar-dengar kan namanya Aji Justira. Tapi belakangan ini saya mendengar ada nama gaul namanya Aji Demek. Aji Demek ini apa sih? Ada latar belakangnya. Aji Demek itu waktu zaman SMA. Saya dulu kan ketua OSIS. Zaman SMA itu saya ketua OSIS. Anak-anak OSIS itu bilang saya ganteng. Ya kan? Disebut ganteng kayak gini, Kang. Sebut ganteng kayak gini. Karena ketika kamu punya kekuasaan, siapapun wanita yang ada di sekolah itu pasti akan bertekuk lutut. Makanya disebut SMA mana dulu nih? SMA Pagri 1. Mantap. Makanya kenapa saya dulu punya kekuasaan menjadi ketua OSIS itu adalah satu, untuk menutupi kedemekan saya. Demek itu kan artinya jelek atau biasa aja, atau jelek gak biasa aja. Ya, jelek gitu ya. Demek itu jelek. Makanya dulu, wah si Aji Demek cenot, goreng oge bisa menangkan awe gelis. Nah, di sanalah tercetuslah nama Aji Demek itu kan. Ketua OSISnya Aji Demek. Karena walaupun biasa aja tapi bisa mendapatkan orang-orang yang tapi kan cinta monyet ya. Ya, cinta monyet. Jodoh mah gak ada yang tahu ya. Jodoh gak ada yang tahu. Sampai akhirnya saya kerja, sampai akhirnya saya punya pacar. Terus saya menikah. Nah, ada satu kisah ketika saya menikah. Ini masih cuma sekedar berbagi aja. Ketika kamu ada niat untuk menikahi pasanganmu, yang paling penting adalah yakin. Kamu jangan nyindir saya dong. Nggak serius kan? Saya itu nikah pada tanggal 5 Agustus 2015. 1 minggu
sebelum nikah saya nggak punya uang sama sekali. Hmm. Sedangkan saya dituntut harus punya uang 15 juta buat ngasih sebagai mahar. Mahal. Pada zaman itu, gede banget. Saya bilang ke orang tua, "Di, gimana? Uang udah ada?" "Ada, Pak." "Mana tuh?" Sana. "Tenang." 3 hari kemudian ditanya lagi, "Di, uang ayah tuh?" "Ayah, Pak." Padahal sama sekali saya nggak pegang uang. 2 hari kemudian datang teman saya yang dari Bandung, yang dulu sama sekali waktu zaman SMP itu lost contact. Lost contact, gak ada kabar sama sekali. SMA kita sempat ketemu dan sempat bareng, dia nggak ada kabar. Dia datang ke rumah, nelpon, "Ji, di mana?" Di rumah zaman Sony Ericsson nggak? Sony Ericsson, betul. Ya. "Ji, di mana?" Berarti sebelum Nokia 9. Ya, Nokia 9. Sony Ericsson ada sini. Ada, udah. "Ji, di mana?" "Jemput saya di Ciganea." Dulu saya punya motor. Ada pakai angkot aja. Pakai angkot. Saya ke Ciganea, berangkat. Pas sampai saya, dia akhirnya nginep ke rumah. "Lo nginepnya?" "Kayak nginep." Curhat lah saya. "Jah, udang arek." Jah. Namanya Hamzah. Oh, kira-kira teh cewek gitu. Ya, namanya Hamzah. "Jah, orang kawin tadi kayak tanggal 15, tanggal 5 itu datangnya." "Oh, siap sih." Untuk ngomong naon udah. 1 hari besoknya mau hari nikah, saya ngobrol lagi, "Ci, mana jangan pusing gitu kenaon?" Senang kawin, sedangkan isukan kurang kudu duit 15 juta. Yang hari akad, "Oh, yang satu tenang weh, ayo ulin, kita main lah." 1 hari itu main. Sore dia pulang. Gila baiknya ke Bandung deh. Oke, siap balik. Pulang, malamnya SMS. "Ji, hampurannya saya balik tinggal di handap kasur." Pas saya buka, di bawah kasur, percaya nggak? Dia nyimpan uang 10 juta. Mantap. Asli itu saya sampai hari ini orang belum ada yang tahu kisah ini. Dia nyimpan uang 10 juta. Sampai saya mikir, "Jah, iya mana nyimpan duit yang orang yang naon?" Orang nyaho ji mereka butuh, sok pakai heula. Nggantian ke kumaha cenah. Gampang gantian mah. Orang pakai nelpon penasaran. Masalahnya naon sih, Jah? Ente tapi kan mikeun duit ke urang. Ya. 10 juta itu kan hal yang nominal yang besar gitu. Dan dia ngejawab gini, "Ji, mana ingat ke zaman SMA orang lulus, orang pertama kali anu nginjeman duit ke orang saha? Ente nginjeman duit ke orang 300.000. Alhamdulillah 300.000 eta urang enak muka KP. Tapi ke orang buka 3 cabang di Bandung, alhamdulillah semoga iya hasil di perjuangan ente teh awal." Mantap. Ya udahlah, nyasnya alhamdulillah. Saya nggak nuntun ya. Akhirnya, "Pak, hayu orang kali itu sore bamikan duit, saya kasih uang." Tapi udah alhamdulillah sampai lancar, sampai hari ini kan lancar. Saya tiap bulan cicil bayar, walaupun dia tetap gak mau bayar, tapi saya tetap bayar sampai saya bayar. Satu pelajaran yang saya dapat adalah ketika berbuat baik pada siapapun dan kapanpun, lakukanlah ketika kamu bisa. Betul. Maka hasil endingnya itu akan luar biasa. Betul sekali. Terus yang kedua, ketika kamu siap untuk menikah, yakinlah jalan Allah itu pasti indah. Udah menikah. Udah menikah. Gerak tuh. Itu asli kan. Makanya kalau dicerit kisah saya sih kalau lihat orang-orangnya. Tapi itu menarik ya, menarik Hamzah ya namanya. Ya. Hamzah ini kalau nonton menarik banget Anda, karena jarang orang yang katakanlah punya duit sebesar itu, terus ujug-ujug nenden di hadapan kasur, ya hadapan bantal kasur itu. Terus untuk keperluan ente yang mendesak itu gitu. Kalau saya berpikir seperti ini sih Kang, bukan dia sengaja menyimpan uang 10 juta, tapi dia udah mempersiapkan itu sebelumnya, kayaknya. Dan melihat jasa ya, kalau melihat Ya, jasa mungkin dulu. lihat jasa dulu kayaknya. Makanya kalau emang dia sengaja, misalnya dia dengan sengaja menyimpan, kemungkinan besar tidak mungkin. Tapi sebelum dia emang pulang ke Bandung, dia tahu kalau misalnya menikah. Dan mungkin dengan membalasnya, dengan mungkin dia pengen tahu keadaan saya seperti apa, dan ternyata dengan respon saya yang masih menerima baik dia, dan dia juga membalas seperti itu. Dan yang paling penting adalah jalan Tuhan itu selalu indah. Mantap. Itu tadi segala sesuatu yang baik akan berbiak. Benar. Itu yang akan berbiak. Kang Aji udah melakukan hal yang baik
menginjamkan uang 300.000, mungkin yang dulunya Kang Aji nggak punya duit ya, 300.000 buat dia semua, dan dibalas lagi dengan pas Kang Aji mendesak gitu. Nah, makanya sampai hari ini saya percaya seperti ini Kang, sampai hari ini berteman dengan siapapun kamu harus berbuat baik. Betul. Sekalipun itu adalah orang yang kamu benci. Betul. Karena apa? Karena ketika orang yang kamu benci itu kamu memberikan kebaikan, orang itu akan berbuat baik bukan pada diri kamu sendiri, tapi pada orang lain. Betul. Itu sih Kang. Saya percaya hari ini silaturahmi itu benar-benar memanjakan rezeki. Ya hari ini saya dulu nggak kenal samanya Kang Hadi ya. Saya nggak kenal sama Kang Hadi sampai kita sempat saya mendekati ya kan dulu mantan ya kan dari kopi ya dari kopi tapi tapi akhirnya dari sana silaturahmi kita sampai sekarang ya sampai kan? orang mau asup angin aja ngerokan. Jadi kalau terima jasa dia. menarik teman-teman. Dan Kang Haji ini sungguh banyak kayak ya pelajaran hidup memang susah didapat kalau tidak pernah merasakan kepahitan. Betul. Mungkin hal yang hari ini Kang Haji dapat itu hasil ataupun dampak dari kepahitan yang Kang Haji dapatkan gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada tetap bersikap baik, berperilaku baik, dan jangan sampai memutuskan tali silaturahmi. Yang paling penting itu. Sebenci apapun teman-teman ke teman-teman semua, ataupun bagaimanapun itu, sisi orang yang teman-teman benci itu pasti pernah melakukan hal yang terbaik bagi hidup kita. Benar. Karena kejelekan seseorang itu bukan berarti menutupi kebaikan. Betul. Jadi jangan sampai 1000 kebaikan itu kalah sama satu kejelekan. Betul. Bahaya sekali sih Kang. Ya kalau kita lihat zaman sekarang banyak orang-orang yang hanya berpikir dengan ego, tapi nggak berpikir dengan logika. Betul. Mantap. Keren sekali Kang Haji. Terima kasih udah menemani ngobrol-ngobrol dan mengisi sesi pertama belajar hidup di segmen atau konten belajar hidup ini. Teman-teman jangan pernah melihat siapapun yang berbicara, tapi dengarkan apa yang dibicarakan, karena apapun yang dibicarakan akan bermanfaat bagi kehidupan teman-teman semua. Saya Hadi Al-Bulaki, Aji Justira, satu kata jangan lupa, 1000 perkataan 10-nya akan jadi ilmu. Wah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.